الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Sadaqallahul Azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah maghrib rahimakumullah. Selalu kita berbuat baik untuk ayah dan ibu kita, dimanapun beliau berada, baik beliau yang masih hidup ataupun yang sudah terbaring di alam kubur, baik beliau dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit. Selalu kita bacakan untuk ayah dan ibu tersebut Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Seandainya beliau dalam keadaan sakit, semoga Allah sembuhkan. Seandainya beliau sudah terbaring di alam kubur, semoga Allah lapangkan kubur beliau. Semoga Allah jauhkan beliau dari azab kubur. Semoga Allah jadikan kubur beliau sebagai taman-taman surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah maghrib rahimakumullah. Dari perhitungan bulan Komariah, kini kita berada bapak dan ibu di bulan nan kasabalih. Ya bu, bulan nan kasabalih. Bulan nan kasabalih, bulan Zulqaidah. Bulan nan kadobale, bulan Zulhijjah. Berarti bapak dan ibu, awak lah beradolo di penghujung-hujung tahun niku. Sebentar lagi akan terjadi pergantian tahun. Setelah bulan Zulhijjah itu bulan Muharram. Jamaah maghrib rahimakumullah. Di bulan Zulhijjah ini, di bulan Zulqaidah bapak dan ibu, itu persiapan bagi umat Islam untuk melaksanakan dua ibadah besar. Pertama ibadah haji, yang kedua adalah ibadah kurban. Ibadah haji termasuk ke dalam rukun Islam, sedangkan ibadah kurban tidak termasuk. Yang satu hukumnya wajib, yang satu lagi hukumnya sunat muakkad. Bapak dan ibu yang berbahagia, salah satu ibadat
Yang sangat istimewa di dalam Islam adalah melaksanakan ibadah haji. Bahkan ini termasuk ke dalam rukun Islam yang kelima. Apakah semua kita Bapak dan Ibu yang berbahagia bisa melaksanakan ibadah haji itu? Tidak. Berbeda Bapak dan Ibu, syarat untuk haji, syarat untuk melaksanakan solat itu berbeda Bapak dan Ibu yang berbahagia. Kalau syarat dalam solat kita melaksanakan solat Bapak dan Ibu yang bahagia, itu kan jalih Islam, balik, berakal. Ale Bu, syarat solat itu Bu. Islam, balik, berakal ale. Akan tak ada di dalam syarat untuk solat itu seseorang perlu kaya Bu? Kan tak ada Bu? Tak. Solat apa saja Bapak Ibu yang berbahagia, tetap itu syaratnya. Islam, balik, berakal. Tak ada di situ Bapak Ibu terkait jo masalah kemampuan harta. Tak ada Ibu Bapak. Kaya ke dia, miskin ke dia, tetap wajib melaksanakan ibadah solat. Kan tak ada beda-bedanya Bapak Ibu. Tetapi syarat untuk melaksanakan ibadah haji itu di dalam Al-Quran lah jale dikecilkan di Allah Bapak Ibu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi syaratnya Ibu Bapak, Islam, balik, berakal, kemudian mampu. Ini Bapak Ibu. Itu kan berbeda Bapak Ibu dengan kita melaksanakan solat. Kalau kita solat Bapak Ibu, ndak taluk tagak babuk, duduk, ndak taluk duduk, berbaring ya Bu ya, ndak laluk dah. Ndak taluknya berbaring leh, aleh. Jo isyarat jo leh. Kalau ndak bisa aja awak bisa memberikan isyarat Bapak Ibu yang berbahagia, aleh. Yang terakhir atau Bu? Cukup dengan mengingat saja. Ndak aja bisa mengingat, boleh Bu. Mandian leh. Di dalam haji kan nak bantu itu dah. Kalau bisa lo haji bantu itu kan senang Ibu Bapak enak. Tak taluk bayar 100% enak, bayar separuh. Tak taluk bayar separuh empek. Malah bisa Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi mampunya Bapak Ibu yang berbahagia harus 100%. Tak bisa kemampuan itu sama dengan melaksanakan solat. Tak bisa Ibu Bapak. Kemudian Bapak dan Ibu yang berbahagia, atau dari segi syarat sah ataupun kewajiban seseorang bisa melaksanakan ibadah solat ataupun ibadah haji Bapak dan Ibu yang berbahagia. Kemudian dari segi waktunya Bapak dan Ibu, enak. Berbeda waktunya. Waktu solat dengan waktu melaksanakan ibadah haji Ibu berbeda. Kalau solat 5 kali sehari semalam waktunya, 5 kali.
Diimbau awak, diingatkan Bapak dan Ibu 5 kali sehari semalam. Sehingga kita melaksanakan ibadat solat tu 5 kali sehari semalam. Itu yang fardu. Haji Bapak dan Ibu yang berbahagia, bila awak dipanggil? Barangkali dipanggil Bu. Sekali nak, kali panggil. Apabila kita melaksanakan ibadah haji Bapak Ibu yang berbahagia, pertama awaklah mampu, dan kedua Bapak Ibu yang berbahagia, betul-betul kita tersebut sudah menyatakan siap lahir dan batin. Waktunya nyo sekali. Sekali na wajib cuma. Tidak ada berulang-ulang kali Bapak Ibu yang berbahagia. Hanya 1 kali yang wajib bagi seorang Muslim. Apa ada 2-nya, 3-nya, 4 kalinya, 5 kali, 10 kali? Tidak ada. Hanya 1 kali yang wajib. Lah tu. Kadang Ustaz ambo lun marasu puih leh. Bapak Ibu yang bahagia, salamu awak di dunia Bapak Ibu, apapun awak kerajaan awak nak ke marasu puih. Cuma dalam syariatnya hanya sekali. Sekali seumur hidup kita Bapak Ibu. Ada yang mengerajukan 2 kali, tidak ada persoalan. Mungkin ada kesempatan, ada lo kemampuan Bapak Ibu yang bahagia. Namun yang wajib itu hanya 1 kali. Jamaah rahimakumullah. Atur segi waktu sekali cuma Bapak Ibu. Anda ada awak dipanggil untuk haji kok 5 kali sehari semalam, tidak ada ibu bapak. Kok sama je panggilan solat haji ku 5 kali sehari semalam, yo repot gitu Bu. Ibu ya, bisa gitu Bu? Tidak bisa. Sekali Bu. Yang ketiga, berbeda ke tempat solat dengan tempat haji? Berbeda. Kalau solat di mana saja, tidak ada bedanya Bu. Di kampung awak solat, di tanah suci awak solat, di mana saja kita solat Bapak Ibu yang bahagia. Haji lai bisa awak karajukan di sembarang tempat Bu? Tidak bisa. Solat di rumah jadi ya. Bukit Tinggi ya di Sungai Puai dia, di Padang bisa ya, Solok bisa ya Bu ya, di Malai. Pakai gunung awak solat di gunung tu. Adi mak silakan Bapak Ibu yang bahagia. Tapi haji hanya 1 tempatnya di dunia ini, 1 cuma. Di mana tu Bu? Di mana? Makkah Al-Mukarramah. Indah lo Madinah tu. Melaksanakan ibadah haji bukan di Madinah, tempatnya di Makkah Al-Mukarramah. Terkhusus di situ. Bagi umat Islam sedunia ini, ibu ya, tetap di situ di kerajuan. Orang Amerika, orang Perancis, umat Islam di Jerman, di masa jawab Ibu mereka tetap ke situ. Tak bisa dibuat tempat masing-masing di negeri masing-masing Bapak Ibu mereka untuk melaksanakan ibadah haji itu. Kalau bisa ancala di siko Bu. Boleh ke apa kadang-kadang siko saja apa orang tawaf, siko orang haji. Bisa Bu? Tak. Tak bisa sembarang-sembarang Bapak dan Ibu yang bahagia. Cuma orang awak kan kadang-kadang kan dibuat-buat Ibu. Ya nak?
Kalau lapai sekian kali kaulaan betul lah dapat galah haji leh. Ya kaulaan bo. Kalau tempat haji di ulaan itu. Hajian namanya bu. Haji ulaan. Ada Priaman. Kalaulah tidak dilaksanakan di Makkah Al-Mukarramah, haji itu tidak sah. Abang itu balik bapak ibu masalah tampik kau kan. Karena situ sudah disyariatkan tempat tawaf hanya di situ. Tempat sa'i hanya di situ bapak ibu yang bahagia. Wukuf di situ. Jamarat di situ bapak ibu. Tak bisa disikor dah. Jamaah rahimakumullah. Kemudian bapak dan ibu yang bahagia, karena tampaknya jauh seperti itu bapak dan ibu, kita mesti melakukan perjalanan yang jauh. Kalau solat bu, awak tak melakukan perjalanan jauh dah. Ibu ya, dari rumah kemari, paling sesekali awak mungkin payah kemari buat apa yang bahagia, kita dianggap sebagai orang musafir. Kan tak selalu musafir dah bu? Tak. Tapi kalau melaksanakan ibadah haji, itu kita dianggap sebagai orang yang musafir. Perjalanannya jauh. Dan mesti meninggalkan kampung halaman bapak ibu yang bahagia. Kalau awak solat paling-paling meninggalkan rumah awak sama suanta abu ya, beko pulang lu balik. Atau mungkin kita solat di rumah bapak ibu. Tak kama-kama kita melaksanakan ibadah solat bisa di rumah, bisa di masjid bapak ibu yang bahagia. Tapi kalau untuk melaksanakan ibadah haji itu, abah tinggalkan kampung kuah. Sekian hari bapak ibu yang berbahagia berangkat. Jamaah rahimakumullah. Dekarano bare ko bapak ibu untuk melaksanakan ibadah haji, syaratnya bare, pelaksanaannya pun bare bapak dan ibu. Makanya Nabi SAW mengingatkan kita dalam hadis bapak ibu yang bahagia, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaan ilal jannata. Haji yang mabrur itu adalah balasannya surga. Dan haji itu bapak ibu adalah ibadahnya, ibadah jihad, perjuangan yang sangat berat. Alun barangke kita ibu apa yang berbahagia, perjuangan sikwa sebelum barangke itu balik mangumpuan piti sekian lama. Menunggu waktu sekian lama, antrian bo sekian lama bapak dan ibu yang bahagia. Latibo saat dan waktunya bapak dan ibu, latibo panggilan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dan kita bapak dan ibu yang berbahagia berangkat melaksanakan ibadah haji itu perjalanan yang sangat berat ibu. Berat. Tak sama kita melaksanakan ibadah salat bapak ibu. Latibu kita di tanah suci bapak ibu yang bahagia, barik bagi kita melaksanakan ibadah. Kenapa? Orang sabana rami di situ. Tapi bapak dan ibu yang berbahagia, kalau awak berangkat dari siku melaksanakan ibadah haji, niat yang ikhlas bapak ibu yang bahagia, makanya bapak ibu awak tiba di sini tetap dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bapak ibu. Tak ada nan susah, tak ada nan sulit, tak ada nan payah. Ya bu ya, tak ada nan payah. Kalau awak mengecen payah di situ payah ya tarui. Itu tu bu tu gaya di situ tu bu ya. Di tanah suci dia. Payah ni sikit. Apa ya tarui tu sampai pulang payah ya tarui. Ada yang mengecekkan tak ada nak lama cik. Tak ada nak lama si kocik ya. Sampai pulang pak tak ada nak lama ciknya.
Jo ayah pun nak ada lama dia jemaah. Tu hati-hati Bapak Ibu yang berbahagia. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, menurut sangka hambaku. Itu Bapak Ibu. Kalau prasangka hambanya di situ sulit tarik. Kalau prasangka hambanya Bapak Ibu yang berbahagia senang di situ, senang tarik Bapak Ibu yang berbahagia. Itu Bapak Ibu. Disitulah kita Bapak Ibu yang melaksanakan ibadah haji, berada di tanah suci, berhadapan dengan Allah yang Maha Suci, melaksanakan ibadah yang suci untuk menuju tempat yang tersuci, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala Bapak dan Ibu. Tapi ingat jamaah rahimakumullah, ibadah haji ini bukan untuk mencari apa-apa. Bukan untuk mencari gelar. Kalau tabayang dek kita Bapak Ibu enak pulang dari Cinan bahas supaya orang memanggil awak Pak Haji, ayah itu yang dapatnya Bu. Itu yang dapat. Sehingga kalau orang tak memanggil awak Haji, sakit hati awak. Asabi-abinya piti dan haji tak ada nak membawa dia haji seorang ya. Bako mau dia tua apa dia bu? Itu ni awak pergi ke situ, pergi mencari gala. Sehingga tiba di kampung awak tak dimbawa haji dia orang, sakit hati ke orang. Balikkan ni ibu apa? Haji itu bukan gelar, bukan pangkat, bukan jabatan. Memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah yang sangat istimewa, mengikuti syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai berangkat dari kampung halaman, sekian hari sekian malam di situ Bapak dan Ibu yang berbahagia, melaksanakan ibadah yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul, pulang dari situ Bapak dan Ibu yang berbahagia, berubah parangai. Jadi tak ada urusannya pai mencari-cari gala ke tak ada. Oh sebelum berangkat, sebelum namo tak ada ha. Pulang dari tanah suci ada ha. Ha titik sianu. Anda itu muka suinya dia pulang situ tu. Dan itu yang dituju Bapak dan Ibu yang berbahagia. Bukan gelar. Nah kedua jemaah rahimakumullah, indahlah terkait dengan masalah pakaian. Pulang dari tanah suci pakai peci haji, kopiah haji. Ambo cari-cari Bapak Ibu, di dunia kau tak ada kopiah haji itu, tak ada Bu. Ada kopiah haji Bu? Tak ada Bu. Tak ada peci haji Bu apa? Kalau kopiah putih lain pak. Kau kopiah putih namanya. Pindah kopiah haji dah. Sebab apa dia bu? Enak. Kalau nyo terkait dengan pakaian, masalah haji Bapak Ibu berbahagia, tentu awak mesti pakai pakaian itu tarui. Tapi ingat Bapak Ibu, tidak ada lah terkhusus Bapak Ibu pakaian haji. Cuma Bapak Ibu, ketika awak melaksanakan ibadah haji itu ada pakaian namanya pakaian ihram tu yo Bapak. Ya Bu ya, itu. Jamaah rahimakumullah. Tapi apa sebenarnya Bapak Ibu yang berbahagia? Akulah yang mesti kita kana-kana Bapak dan Ibu. Enak. Menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, pulang dari melaksanakan ibadah haji itu mendapatkan haji yang mabrur. Kan nampak dah Bapak Ibu enak.
setiap malape jemaah calon haji itu kan ada di spanduk itu. Bunyinya Bapak. Selamat menunaikan ibadah haji. Ibu ya, semoga dapat haji. Laba bondong-bondong keluarga sanak pemilih karib kerabat enak manta beliau kuah menunaikan ibadah haji berurai air mata. Atau tulis panduk semoga pulang dari melaksanakan ibadah haji memperoleh haji yang mabrur. Bapak dan ibu yang berbahagia, itu kalimatnya bu, tidak main-main. Kalau haji mabrur itu tuh, tidak main-main itu. Itu yang paling baik ibu. Kalau di dunia aku ibu apa enak, jemaah haji terbesar adalah Indonesia. Tak kalah negara lain bu. Jadi yang banyak di Makkah tu Bapak orang Indonesia. Itu tandanya apa yang berbeda? Umat Islam Indonesia kok semangat melaksanakan ibadah haji itu luar biasa ibu. Awak yang terbesar. Cuma bapak dan ibu enak pulang dari haji itu yolai barubah parangai itu indah atau persoalannya bapak dan ibu. Atau ya mabrur tidak mabrurnya. Yang barubah parangai kepada kehidupan lebih baik, kepada kehidupan lebih taat, lebih soleh, lebih dekat dengan Allah, jauh dari dosa, jauh dari maksiat. Itulah yang termasuk kepada haji yang mabrur. Mabrur dan makbul. Makbul dan mabrur diterima. Dan itulah ibadah yang baik bapak dan ibu yang bahagia. Pulang dari situ tu bu. Kalau selama di tanah suci itu apa dia bu enak. Awak melaksanakan ibadah haji selama di tanah suci itu kan tak ada orang macam-macam perangai bu. Elok seluruh apa itu. Elok seluruhnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kalau di situ orang panolong, panyapo ya bu ya. Begitu bapak ibu yang bahagia. Luar biasa. Beda di sekolah ibu apa? Beda. Apa yang diharapkan bapak ibu yang berbahagia? Pulang dari situ tuh sekurang-kurangnya bapak ibu, orang pulang dari haji, orang pulang dari umrah tua berubah keadaan luar biasa bapak ibu yang berbahagia. Berubah. Selama kau pamale pulang dari tanah suci tidak pamale ledo. Sabalun melaksanakan ibadah haji suko bagunjang pulang dari tanah suci ndak bagunjang-gunjang ledo. Atu tu bu Tu bariknya tu. Pulang dari situ tu bu. Sabalun berangkek suko baduto. Pulang tanah suci ndak ada baduto ledo. Ndak ada baduto ledo. Barik bu. Taman-taman gitu ibu apa? Ia lema berur haji yang buat tindak atau dipikir-pikir pada ibu. Ia lah diterima tindak. Tanda diterima tu haji bapak pula tiba di kampung ko baru bah perangai. Tu tanda terima tu. Bikau balik juga perangai lama tu ndak tu. Tu mardut haji tu. Ditolak di Allah SWT bagi. Pai rau-rau ni ke Makkah. Pai posting-postingan. Foto-foto. Kirim kampung. Tiba di kampung perangai awal babalik lu balik perangai lamu apa ni mau bagi.
Beribadah juga pada yang bagi enak. Beribadah saja. Awak di nomor satu di makan. Nomor satu. Alun masuk akad tu. Awak lah di sejadah tu duduk tu. Alun masuk akad tu le bu. Apa zikir. Pulang dari tanah suci enak. Payah ke masjid. Itu dipertanyakan haji itu. Barik. Susah. Sulit. Malai. Lalai. Macam-macam pulang haji, pulang umrah. Apa ibu denok manuangan ibu ya? Makanya bapak dan ibu yang berbahagia, kalau dulu enak di Sumatera Barat kod di awal abad 9 balik itu kan 3 orang haji. Berapa? 3 orang haji dulu. Kini berapa orang haji di Sumatera Barat kau? 3 orang atau 3.000 orang? Hah? Oh, kalau dia tetong ibu apa? Lebih 2 juta. Enak. Banyak haji ibu apa? Kau nak barang ke kau? Adona lah barang ke. Adona lu bapak ibu bahagia. Bara banyak. Banyak haji dan umrah banyak bapak ibu yang berbahagia. Tak tanggung-tanggung ibu apa? Orang pulang dari tanah suci itu. Kok ke rumah saji seluruhnya orang yang pernah kata suci buah Allah larami masjid itu. Allah itu. Pulang umrah rajin masjid. Pulang haji rajin masjid. Lapano masjid itu. Berangkai umrah yo pak dari anak ketek-ketek tu sampai orang gaib. Anak TK pai umrah yo. Ibu yo. Anak SD pai yo. SMP pai SMA. Anak kuliah pai yo. Inyi-inyi pai yo. Lanjut nampak Kaabah tu ati boleh kampung ke masjid apa Melayu le tu. Ada muka Kaabah tu menangis tu. Aji kalau dulu bu, tiga orang haji Sumatera Baratnya. Elok Minangkabau ke ibu apa? Elok. 3-nya pak. Nak banyak-banyak kini kan? Haji miskin. Ya bu. Dari mana haji miskin ke bu? Di mana turunnya? Turunnya haji miskin dari Luhak Agam. Haji Sumania. Di mana turunnya? Dari Tanah Datar. Haji Piobang dari 50 kota. Dulu di awal abad 9 balik 3 orang haji ko nama pelok Minangkabau ko dulu. Salah saya Minangkabau ko. Salah saya. 3 pak. Nak banyak-banyak kini. Kini semakin banyak haji. Ya nak. Semakin tak tagak syarat dan adat tu bapak ibu yang berbahagia. Dulu 3 orang bapak ibu yang berbahagia. Jadi pulang dari tanah suci bapak, pailuan diri, pailuan keluarga, pailuan masyarakat, itu tugas orang haji itu. Tak diri saja. No? Awak elok, rumah tangga elok, masyarakat elok, negariku elok pak. Tugas itu. Ajar orang pulang dari haji ko, nak macam-macam perangai. Saya bawa lah menangi di padang rapah tu keluar ya betul, taubat, muasabah, istighfar, minta ampun. Lima bu, padang rapah. Itu kan puncak haji situ tu. Al-Wukuf ya, Al-Hajju bi Arafah. Wukuf bapak ibu yang berbahagia. Makanya jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengurai bapak ibu, enak. Apa yang termasuk kepada al-mabrur itu? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Al-mabrur abshis salam. Kau pertama ibu apa? Haji yang mabrur, yang baik, yang diterima oleh Allah itu. Yang pertama kata Nabi tandonya apa? Abshis salam. Damai dengan siapa saja. Itu bu.
Josia saja eloknya. Tu pulang dari tanah suci tu benda tu. Elok keluarga, elok jodoh sanak, karib kerabat, jo tetangga, jo kawan-kawan. Josia saja eloknya, damai. Tu namanya salam. Tu tanda diterima haji Bapak Ibu. Tapi kalau cakap bertangkap ke tangka tu ditolak haji di Allah itu. Kau apa Ibu? Pertama, absis salam, tebarkan perdamaian. Tak mungkin Bapak Ibu yang lagi enak. Nyo pulang dari tanah suci itu inyo yang memecah belah. Tak mungkin. Inyolah yang menyatukan orang lain. Dialah menjadi sumber kedamaian dalam hidup Bapak Ibu yang berbahagia. Suami dan istri dia selalu baik. Itu dan salam tu Bapak Ibu. Kadang akan aneh, pulang dari Makkah bercerai leh. Bercerai, bersyarak, bertangka. Ibu ya, usia you bercakap tu jodoh sanak ke pulang dari haji tu. Piti sabi-abinya di Makkah tu. Itu tak salam Bapak Ibu. Satu. Yang kedua, wa at'imit ta'am. Itu yang mabrur Bapak Ibu yang berbahagia. Suka membantu orang lain, peduli, Ibu ya. Pulangnya dari Makkah tu, suka memberi, suka menolong. Jadilah dia tangan pemurah. Dia menjadi orang yang dermawan. Tak ada orang-orang pulang dari Makkah aku cike-cike, tak ada dah Bu. Tak ada sempilik-sempilik orang pulang dari Makkah tu. Karena apa-apa dia Ibu, kalau dia kikir, kalau dia bakhil itu adalah sifat syaitan. Sifat apa? Syaitan. Apabila manusia tu Bapak Ibu dia yang melaksanakan ibadah haji itu, bila nyo buang sifat syaitan itu di saat dia melaksanakan jumrah. Jumrah di mana Bu? Di Jamarat. Jumratul Aqabah, Jumratul Ula, Jumratul Wusta. Ibu ya, Pak. Di situ. Barangkali Bu, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. 7 kali Bu. Ini Bapak Ibu yang berbahagia. Mukasinya Bapak Ibu, dia ambil batu tu ambil batu dibaikkan. Jumrah Bapak Ibu ya. Mukasi Bapak. Itu mengembalikan sifat setan kepada setan. Wahai setan, ikut sifat engkau, ambo kembalian ke engkau, ambo kembali ke sungai Pualai. Itulah timbang terima awak jo setan di Jamarat itu mah. Sehingga orang pulang dari haji itu tidak ada perangai setan Pak. Tak ada dah. Kalau dia lewat dia dikembalikan ke setan tadi. Di Jamarat itu tu. Pinang balik ke tampuknya, Syriah balik ke gagangnya Bapak Ibu bahagia. Seluruh perbuatan dan perangai setan disarahkan ketika itu. Sudah awak jumrah, balik awak kan tapik Bapak Ibu bahagia. Enak, artinya awaklah bebas dari sifat setan dan iblis. Seandainya Bapak Ibu enak, lah tiba awak di kampung halaman ko, awak pakai je sifat-sifat setan pulang dari Makkah enak. Tu tandanya ndak tapik kepala setan tu kanai awak membayar ketika Jamarat tu tiba. Tapi yang kepala dia. Kan nampak dia Pak tu nak situ tu. Langsung bayar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Sehingga Bapak dan Ibu yang berbahagia, dengan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar tu kita baca Bapak dan Ibu, apa yang terjadi? Enak. Tiba awak di kampung, di saat muazin membacakan Allahu Akbar tu,
awak tinggal segala kerajo tu. Kalau masih bagalimang kita apa yang berbeda dengan urusan dunia, orang lazan tidak. Kita masih lalai, kita masih jauh dari Allah yang bahagia. Itu tandanya kita sedang mangai ibu apa? Sifat setan kau tidak hilang dari hati kita Bapak Ibu yang bahagia. Tu, ya bu. Sehingga salah satu sifat setan tu bu, bakhil. Orang yang dia mabrur itu menurut Nabi apa? Wa at'imit ta'am, suka dia memberi orang lain. Istilahnya di kita Bapak Ibu, enak. Orang yang at'imit ta'am ko peduli sosial, suka dia membantu orang lain. Baraya sawah dia babuk lambok sawah di bawah. Lama dewa ketujuh dia orang. Jangan nangka lama dewa saja. Kalau nangka lama dewa saja pulang dari haji itu enak. Orang tak ketujuh je kita yang berbahagia. Itu tandanya memang Bapak Ibu yang berbahagia. Dipertanyakan haji itu. Pulang di situ Bapak Ibu. Lama dewa ketujuh orang. Awak bahagia, orang bahagia. Awak sanang, dun sanak pun sanang Bapak Ibu yang berbahagia. Jangan berkata terjadi Ibu ya. Awak kayo dun sanak susah. Awak bahagia dun sanak mularai. Awak senyum, awak galak-galak dun sanak menangi. Tidak seperti itu Bapak Ibu bahagia. Yang ketiga. Yang ketiga Bapak Ibu yang al-mabrur itu apa? Silil arham. Selalu menjalin silaturahmi. Tak mungkin Bapak Ibu orang pulang dari haji memuti-mutikan silaturahmi. Dan cuba-cuba ibu bapa pulang dari haji, tak menyapu orang. Itu tak mau ada bu. Atau mungko bapa cek-celian korang dengan pancalian dan tak batu Bapak Ibu. Tak bisa. Orang pulang dari haji Bapak Ibu yang bahagia, silaturahminya tetap kuat Bapak Ibu yang bahagia. Jodun sana, karek barabat, andai tolat elok, tari Bapak dan Ibu yang bahagia. Kemudian kata Rasul yang keempat, al-mabrur itu apa kata Nabi Bapak Ibu yang berbahagia? Sallu bil laili wan nasu niyam. Orang pulang dari tanah suci memperoleh haji mabrur kata Nabi Bapak Ibu yang berbahagia, dia sudah merasa senang melaksanakan solat malam, solat tahajud. Itu Bapak Ibu yang berbahagia. Enggak? Tak mungkin orang pulang dari haji malai-malai tahajud tak ada oleh ibu apa. Tak mungkin orang pulang dari haji itu lalu gadangnya tengah malam, tak mungkin itu. Orang pulang dari haji, tanda hajinya diterima oleh Allah, dia sedang solat malam. Sallu bil laili wan nasu niyam. Ini Bapak dan Ibu yang bahagia. Karena Bapak dan Ibu enak solat malam itu berat. Tetapi bagi orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, ibadah yang begitu berat menjadi ringan Bapak Ibu yang berbahagia. Jemaah rahimakumullah, itulah kaji kita Bapak Ibu untuk mengana-nganakan kepada kita, baik saudara kita nan keberangkit ataupun kita nala pulang dari tanah suci Bapak Ibu. Karena diri awak pada saudari kita Bapak Ibu, iulai babarakai, iulai adu bakenya piti dan awak gunung tu haji Bapak Ibu yang bahagia. Bakir kepada diri kita Bapak Ibu, nampak perubahan dalam hidup, itulah hajinya yang diterima oleh Allah Bapak dan Ibu yang bahagia. Haji bukan gelar, bukan menjemput-jemput sesuatu yang sangat istimewa, tidak. Tetapi haji itu karena kita diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita penuhi undangan Allah Bapak Ibu yang bahagia untuk melaksanakan ibadah haji. Tidak semua orang bisa Bapak Ibu yang bahagia, tetapi dengan izin Allah kita ada di antara kita Bapak Ibu dan diberi kemampuan oleh Allah sehingga kita bisa menunaikan rukun Islam yang kelima itu Bapak Ibu yang bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.